Kalau kita membeli sayuran bayam, satu ikat saja di sini di Jawa di Sragen ya, bisa 4.000 hingga 5.000 rupiah. Aduh, ini harga melonjak tinggi ya. Kalau membeli kangkung satu ikat itu bisa 2.000 perak, itu pun ikatannya itu kecil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya. Masih seperti biasa, atas karunia umur panjang juga nikmat sehat yang Tuhan berikan kepada saya. Harapan saya semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi kelestarian alam semesta. Nah, di sini betapa saya sangat menyadari agar hidup saya dapat berguna bagi orang lain juga seisi alam semesta, maka di sini saya ingin mengulas sesuatu yang sangat penting untuk diketahui sebagai pengetahuan ataupun perluasan. Bagaimana cara membuat media tanam dari bahan-bahan bekas ataupun limbah dari perabotan rumah tangga, seperti kita menggunakan kain, baju-baju bekas. Juga di sini saya akan menggunakan galon dari mineral yang kita dapat memodifikasinya dengan berbagai macam sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk memodifikasi galon seperti ini ada beberapa cara dan nanti mungkin teman-teman bisa mengembangkan sendiri di rumah. Jadi kalau kita menanam untuk tanaman yang berjenis menyukai kelembapan atau tidak menyukai kelembapan, maka kita harus membedakan bentuk dari media tanam yang terbuat dari galon tersebut. Ini berbagai macam modifikasi sesuai dengan kebutuhan bagi tanaman yang ingin saya ulas. Saya akan menjelaskan cara membuatnya dan sesuai dengan kinerjanya. Untuk yang pertama, dengan bentuk yang demikian. Perhatikan, namun sebelum teman-teman saya mengulas lebih jauh, untuk media tanamnya ini sebaiknya gunakan yang ringan-ringan saja. Jadi teman-teman dapat menggunakan seperti sekam bakar ataupun sekam yang sudah tidak ditumbuhi jamur seperti ini karena sangat ringan ya. Sehingga nanti kalau ada angin datang ketika tanaman ini sudah tinggi, dia tidak akan roboh. Nah, triknya itu seperti ini, kita lakukan pemangkasannya. Di sini sudah ada garisnya ya, kita ikuti garisnya saja. Kita dapat memotongnya dengan menggunakan gunting ataupun pisau. Nah, biasanya jenis pot yang begini yang terbuat dari galon ini saya pakai untuk menanam jenis bunga-bunga ataupun tanaman hias yang ringan-ringan saja. Dan teman-teman untuk tanaman hias seperti bunga ataupun tanaman hias yang lainnya juga dapat memodifikasi seperti ini kan, jadi tampak cantik ya. Ini baru saja seusai saya pindahkan karena tadinya di polybag ini kurang subur, maka saya pindahkan di media tanam yang baru ini, sekaligus saya ingin memperkenalkan dengan teman-teman semua. Khususnya untuk tanaman yang tidak begitu menyukai kelembapan, ini nggak apa-apa, kita guntingan untuk di bagian atas ini kita taruh, kita balik ya. Kita balik akhirnya ya nanti biar tampak cantik seperti ini, biasanya untuk tanaman-tanaman hias saja ataupun bunga biar sedap dipandang mata. Dan lalu teman-teman untuk sayur mayur ataupun mungkin buah-buahan yang jenis merambat, nah teman-teman harus bisa membedakan. Nah di sini teman-teman kalau tidak punya kebun jangan berkecil hati, kita bisa menanam tanaman jenis sayuran dengan teknik yang seperti ini. Nah ini di bawahnya ini ada air ya, ini untuk persediaan air. Dan ini ada teknik pelubangan seperti ini supaya nanti akarnya ini bisa muncul dari sini, sehingga nanti kita tidak bolak-balik nyiramin lagi. Nah biasanya untuk yang jenis dilubangi di bawahnya seperti ini sangatlah cocok untuk menanam bayam, kangkung, sawi, terus kemudian brokoli, dan tanaman sejenisnya. Ini sangatlah bagus sekali. Nah untuk inspirasi teman-teman juga, oh ya, saya lupa ini menjelaskan untuk di bagian bawahnya. Ini kalau nggak ada tutup ya, ini di bagian ini. Jadi teman-teman dapat menutupnya dengan menggunakan kain seperti ini. Jadi kain, gunanya kain tadi untuk menyumbat supaya nanti media tanahnya ini tidak langsung bablas turun ke bawah kayak gitu. Dan untuk tanaman jenis sayuran ataupun buah-buahan yang tidak begitu menyukai kelembapan, teman-teman juga supaya tidak bolak-balik nyiramin, takut nanti media tanamnya ini kering gitu ya.
mungkin karena ada kesibukan kerja dan sebagainya, teman-teman dapat melakukannya seperti ini. Jadi nggak usah dilubangi, nggak usah pakai sumbu. Jadi kalau teman-teman ini untuk di penampungan air ini kalau ingin lebih tinggi, teman-teman dapat menggunakan sumbu dari kain supaya nanti meresap ketika terjadi kekeringan di media tanam di bagian atas ini, sehingga nanti akan dibantu oleh sumbu yang kita sediakan pada galon tersebut. Juga teman-teman kalau ingin membuat bentuk yang lain silahkan dikembangkan, tapi triknya tadi sudah saya buka semua. Lihat, keuntungan begitu besar sekali ya, karena kita hanya menggunakan limbah-limbah dari perabotan rumah tangga. Untuk galon mineral ini, satu galon itu saya beli di rongsok, di tukang rongsok itu seharga 1.000 hingga 2.500. Nah, itu bergantung negosiasi dari pemirsa semua. Saya pikir kalau misalkan ya, satu galon ini harganya 2.500. Jikalau satu galon ini kita tanami jagung, berapa hasilnya satu jagung? Nah, ini tentu akan sangat menginspirasi. Sesuai dengan kesadaran diri, agar juga hidup saya ini bisa bermanfaat untuk semesta alam, maka tujuan saya membuat video ini adalah untuk menginspirasi. Jadi bagaimana barang-barang yang terbengkalai ini dapat kita manfaatkan kembali. Nah, saya menghimbau karena sebenarnya perputaran kehidupan ini adalah mata rantai. Jadi untuk pupuk, ya ini kaitannya dengan mata rantai ya. Jadi untuk tanaman-tanaman ataupun bekas kotoran ternak seperti ini, kita dapat mencampurkan bersamaan dengan sekam. Sekam biasanya kalau di kampung juga dibuang-buangin, bahkan ada yang dibakar ya. Kotoran ternak ini yang paling bagus, saya biasa menggunakan kotoran ayam ataupun kotoran kambing dan sapi. Nah, tinggal pilih salah satu atau mungkin mau dioplos juga boleh. Manfaat dari kotoran ini adalah untuk menjaga tingkat kegemburan tanah, juga menjaga agar tanah ini tidak mudah mengering, sehingga akan tetap terjaga tingkat kelembapannya, sehingga juga tidak bolak-balik kita nyiramin. Nah, selain dari itu, mengandung nutrisi yang begitu besar, organik yang sangat bermanfaat sekali bagi kesuburan tanaman. Nah, maka dari itu saya anjurkan, hilangkan kebiasaan kita dengan menggunakan pupuk-pupuk kimia. Lebih baik kita menggunakan pupuk kandang ataupun limbah-limbah ya yang sudah tidak terpakai. Bekas bakaran limbah rumah tangga itu sangatlah bagus, sesuai dengan alaminya. Dari Tuhan semesta alam sudah menyediakan secara proses alami tanpa kimia juga. Ternyata rumput-rumput juga tanaman-tanaman lain mampu ditumbuhkan oleh seperti kotoran-kotoran ternak yang tidak terpakai. Ternyata ini dapat menjadi sebuah inspirasi untuk melestarikan alam semesta. Kalau kita membeli sayuran bayam, satu ikat saja di sini di Jawa, di Sragen ya, bisa 4.000 hingga 5.000 rupiah. Aduh, ini harga melonjak tinggi ya. Kalau membeli kangkung satu ikat itu bisa 2.000 perak, itu pun ikatannya itu kecil sekali. Nah, dengan kreativitas kita memodifikasi media tanam seperti ini dengan harga per biji seperti ini dari 1.000 hingga 2.500 per galon, nah, tergantung negonya. Tentu ini akan sangat mudah sekali kita mengembalikan modalnya. Jadi teman-teman kalau yang tidak punya media tanam, tenang. Saya ada solusi yang sangat baik sekali yang sudah saya paparkan ini. Dan semoga akan memberikan kemanfaatan atau menambah wawasan bagi semuanya. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Dan jikalau mungkin banyak terdapat kesalahan ataupun perbedaan sudut pandang, apalah artinya saya jika dibanding dengan kalian-kalian yang memang sudah pakarnya tanaman. Kita jumpa di momen berikutnya.